Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik,
Terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita talinya. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia, dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita siap.
Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Siap. Jadi kita kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1
atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi juga Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Siap. Jangan sampai kena orang ini, bahaya. Pak, mundur.
Bawah, di bawah tadi juga Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di worksite A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik,
untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi juga talinya. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun.
Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan kena orang ini, bahaya. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia.
Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita Talinya.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi.
Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan kontak kena orang ini nih, bahaya. Pak, bisa kontrol. Mundur. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita
Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan kena orang ini, bahaya. Bawah tadi kita Talinya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1
atas nama Nilna Nur Fauziah usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Pak, bisa mundur.
Di bawah tadi juga jatuh. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut.
Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun.
Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Dulu. Bawah tadi kita Talinya. Awas. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan
Hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia.
Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Bawah tadi kita Talinya.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi.
Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia, dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi juga Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita siap.
Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini, bahaya. Bawah tadi kita Talinya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1
atas nama Nilna Nur Fauziah usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini nih, bahaya. Pak, mundur.
Bawah tadi juga jatuh. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik
untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita jangkau itu. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun.
Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita jangkau. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia.
Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita jangkut. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi mana kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita jangkut. Talinya.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi.
Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita jatuh. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi sampai kena orang ini nih, bahaya. Di bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Bang.
Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita Talinya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
Tiga korban tersebut ditemukan pertama di worksite A1 atas nama Nilna Nur Fauziah usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian.
Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Rekardia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi sampai kena orang ini bahaya. Ayo.
Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik.
untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia, dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun.
Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak, tolong, Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini, bahaya. Bawah tadi juga Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan,
Hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia.
Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi juga Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini, bahaya. Bawah tadi juga Talinya.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi.
Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini nih, bahaya. Bawah tadi kita Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Bang.
Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Dari mana kena orang ini nih? Bahaya. Mundur. Bawah tadi kita Talinya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil
mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang.
Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia, dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini, bahaya.
Bawah di bawah tadi kita jatuh itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Hilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik
untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia, dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun.
Paman Dani Supriyadi saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi kita kena orang ini nih, bahaya. Pak, bisa mundur. Bawah tadi kita berangkat itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia.
Dan pada pukul 09.50, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto, 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita berangkat itu. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Bapak yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi masa kena orang ini bahaya. Bawah tadi kita berangkat itu. Talinya.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Diah. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauziah, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan, hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi.
Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita berangkat itu. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan.
Pelan-pelan, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jadi masa kena orang ini bahaya. Pak, bisa mundur. Bawah tadi di belakang itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan, hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi
kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita berangkat itu.
Talinya. Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Siap. Jadi masa kena orang ini nih, bahaya. Mundur. Bawah tadi kita berangkat. Siap. Talinya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1
atas nama Nilna Nur Fauziah usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di worksite yang sama, di worksite A1, atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun, ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat, di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50, dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini, tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut. Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Reka? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali.
Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan pada worksite B1 dan worksite B2. Bawah tadi kita Terselip kisah haru dalam bencana tanah longsor di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hal ini lantaran penemuan jenazah seorang pria yang tengah menggendong dua anaknya dalam tumpukan material longsoran. Korban diketahui bernama Dani Setiawan, warga Cibuyut yang tewas dalam insiden longsor. Penemuan jenazah Dani dan keluarganya terjadi pada Sabtu 15 November lalu. Kala itu, relawan menemukan jenazah Dani dalam posisi menggendong dua anaknya, yakni Rizky Pratama Ramdan berusia 9 tahun dan Febriansyah berusia 5 tahun. Tak jauh dari posisi jasad ketiganya, relawan juga menemukan jenazah istri Dani, saat ini berusia 28 tahun. Paman Dani, Supriyadi, saat ditemui pada Minggu 16 November menduga saat kejadian keluarga keponakannya itu tengah berusaha menyelamatkan diri. Pasalnya, posisi keempat jenazah tersebut berada di luar rumah. Menurut Supriyadi, peristiwa longsor berlangsung sangat cepat, sekitar 2 menit. Dalam bencana ini, orang tua Supriyadi, Miharto, berusia 90 tahun yang tinggal bersebelahan dengan Dani, selamat. Hal ini lantaran Miharto sudah lebih dulu mengungsi, karena sebelumnya ada peringatan adanya retakan. Bencana tanah longsor di Majenang ini terjadi pada Kamis 13 November petang dan menerjang 16 rumah di 2 dusun. Kala itu dilaporkan ada 24 orang yang hilang tertimbun material longsoran. Adapun saat ini, pada Senin 17 November dilaporkan masih ada 7 orang yang belum ditemukan. Pelan-pelan aja. Pak, yang pakai lantai geser ke sini, Pak. Sampai Pak. Siap. Jangan sampai kena orang ini nih, bahaya. Pak, mundur.
bawah tadi juga jatuh. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan dalam bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah membuahkan hasil pada Senin 17 November. Sebanyak 3 korban ditemukan meninggal dunia di Dusun Cibuyut. Saat ini tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih tertimbun material longsoran. Untuk mengetahui update bencana longsor di Cilacap, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Banyumas, Reka Dia. Selamat siang, Reka. Selamat siang, Tribuners. Baik, Reka, bisa disampaikan bagaimana dengan update pencarian para korban di hari kelima ini dan juga sudah ada total berapa korban yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya, hingga pada pencarian hari kelima ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 3 korban tersebut ditemukan pertama di workset A1 atas nama Nilna Nur Fauzia, usia 9 tahun. Korban tersebut ditemukan tadi sekitar pukul 8:57 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian korban kedua ditemukan di workset yang sama, di workset A1 atas nama Wafik Nur Aini Zahra, usia 15 tahun. Ditemukan pada pukul 9:37 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi yang sama pula. Kemudian tak berselang lama, korban ketiga berhasil ditemukan sekitar pukul 9:50 dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga ini atas nama Cahyanto, usia 57 tahun. Dan secara keseluruhan hingga hari ini sudah ada 16 korban yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Namun demikian tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 7 korban lainnya yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang akibat korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. 7 korban tersebut tersisa di worksite B1 dan B2 sebanyak 6 orang, kemudian di worksite A1 sebanyak 1 orang. Baik, Reka, sebelumnya BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan cuaca ekstrim di wilayah Cilacap. Lalu bagaimana kondisi cuaca hari ini khususnya di wilayah Majenang sendiri, Reka? Ya, sejak kemarin BNPB telah melakukan modifikasi cuaca agar mempermudah proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan meskipun kemarin sore sempat diguyur hujan, namun pagi tadi kondisi cuaca di sekitar lokasi cukup cerah, sehingga hal ini tentunya dapat memudahkan tim SAR gabungan dalam proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Baik, selain modifikasi cuaca untuk membantu proses pencarian para korban, lalu apa saja upaya lain yang dilakukan oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Reka? Ya, pada hari kelima ini tim SAR gabungan melakukan 5 metode pencarian, yaitu dengan menggunakan drone thermal untuk deteksi panas tubuh, kemudian tentunya masih menggunakan anjing pelacak, kemudian melakukan ekstrakasi manual dan modern, dan melakukan penyedotan di sekitar lokasi kejadian menggunakan pompa air atau alkon untuk membersihkan material longsor, kemudian menggunakan alat berat eksavator. Ada puluhan yang dikerahkan untuk mencari proses pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini. Dan tentunya masih melakukan pembagian pencarian di 4 titik untuk melakukan pencarian korban tanah longsor tersebut.
Baik, lalu apa saja kendala yang dihadapi oleh para tim pencari di lapangan dalam proses pencarian para korban ini, Raika? Ya, memang kendala utama di lokasi kejadian saat ini adalah medan yang cukup berat karena material longsor ini cukup tebal ya, kemudian sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya menggunakan alat khusus. Nah, selain itu resiko longsoran susulan juga masih terjadi, masih berpotensi terjadi, dan ini tentunya menjadi perhatian khusus tim SAR gabungan yang ada di lokasi kejadian agar terus tetap berhati-hati meskipun proses pencarian evakuasi harus terus dilakukan sampai korban yang tersisa benar-benar dievakuasi. Baik, terkait dengan bencana longsor ini tentu juga berimbas pada warga lain yang selamat dan juga saat ini sedang mengungsi. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini, Reka? Apakah mereka juga membutuhkan bantuan berupa pengiriman logistik atau lainnya, Reka? Ya, sejak hari pertama longsor kejadian, pemerintah Kabupaten Cilacap telah mempersiapkan bantuan logistik maupun bantuan makanan maupun menyiapkan posko bencana di sekitar lokasi kejadian. Dan tentunya tidak hanya pemerintah daerah saja, namun dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, serta sejumlah relawan juga ikut turun tangan untuk membantu para korban longsor di Desa Cibening, Kecamatan Majenang ini. Kemudian bagi korban tanah longsor yang masih dirawat di rumah sakit pun yang mengalami luka-luka, tentunya masih dilakukan penanganan oleh tim medis RSUD Majenang. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya jurnalis Tribun Banyumas Reka Dia melaporkan terkait dengan update bencana longsor di Cilacap. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Rekan media yang saya hormati, pada hari ini perlu saya sampaikan update perkembangan operasi SAR di hari kelima oleh tim SAR gabungan dari unsur Basarnas, TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh organisasi potensi SAR, bahwasanya pada pukul 08.57 tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi saudara kita atas nama Nina Nur Fausia 9 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Dan yang kedua, tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Wafik Nir Aini Zahra 15 tahun pada pukul 09.37 dalam keadaan meninggal dunia. Dan pada pukul 09.50 tim SAR gabungan juga telah menemukan dan mengevakuasi atas nama Cahyanto 57 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Ketiganya diketemukan di worksite A2. Artinya worksite A2 sudah kami declare selesai, maka tim SAR yang berada di worksite A2 kami pindahkan untuk penguatan